Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fatal Fori, NIM saya 24350026. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Mesin dari semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS tentang mesin learning. Pada kesempatan kali ini saya membuat program mesin learning klasifikasi menggunakan algoritma random forest dengan dataset iris. Kita langsung saja membuka. Nah, saya akan menjelaskan baris demi baris. Untuk yang pertama ini, import numpy itu fungsinya, ini merupakan library, fungsinya untuk menghitung angka dan array. Terus yang kedua, import import pandas. Import pandas ini untuk kayak membaca, menampilkan, dan mengatur data. Yang ketiga, import matplotlib. Ini fungsinya untuk membuat grafik, visualisasi grafik. Terus yang keempat, import seaborn. Import seaborn ini kayak visualisasi biar lebih cantik gitu. Terus yang kelima, from database import or iris. Nah, ini kita import data bunganya ini. Dataset iris ini kayak ada dataset klasik. Biasanya ini sering digunakan untuk pelajar menganalisis data. Dataset ini mencatat 4 ukuran bunga, yaitu stos 4 bunga, panjang dan lebar kelopak, terus panjang dan lebar mahkota bunga. Terus yang ke-6 ini, ke-6 from scale model selection, ini fungsinya untuk evaluasi dan tuning model. Line 7, from present import transfer, ini untuk mengutarakan skala data supaya mesin tidak berat sebelah. Terus yang 8 from scan and sample import random forest classifier. Ini merupakan algoritma dalam mesin learning, yaitu random forest berisi banyak pohon keputusan. Nah, random forest ini bekerja sama, masing-masing pohon itu membuat tebakannya sendiri, dan lalu hasilnya digabungkan untuk diklasifikasi, dipilih banyak suaranya, untuk regresi diambil rata-ratanya, sehingga prediksi akhir lebih akurat dan stabil dibandingkan hanya satu pohon. Terus yang ke-9, from square matrix import. Ini kayak menghitung apa sih kesalahan prediksi dan laporan detail. Terus yang kita langsung line 11, set style widget. Nah, ini fungsinya untuk mengatur tema grafik. Widget ini kayak backgroundnya ntar dibuat warna putih biar mudah dibaca. Terus line 13, bermain membuat fungsi. Nah, ini print. Terus langsung line 14, print sama dengan kali 50. Nah, ini nanti akan membuat 50 sama dengan sini. Terus yang print demonstrasi machine learning end to end. Nah, ini akan menampilkan di sini. Terus ini sama akan membuat di sini. Nah, terus kita masuk ke line 18 print. 18 ini kayak penomoran tahap lah intinya. Kita akan menampilkan ini agar sudah dikenali. Nah, ini akan muncul sini membuat data iris. Nah, terus kita line 20, iris load iris. Nah, ini membuat data set iris disimpan dalam variabel iris ini. Terus X iris data berisi ukuran bunga. Terus Y iris target. Ini kayak angka 0, 1, 2 gitu jenis bunganya. Terus yang ke
line 23 fitur name iris fitur name kayak nama kelompok kayak lebar panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, lebar mahkota, biasanya memakai bahasa Inggris. Terus target name line 24 iris target name, nama spesies bunganya, biasanya ada 3, stosa dan varicolor dan nisa. Terus line 24 ini fungsinya untuk mengubah data menjadi tabel, kolom diberi nama. Terus dash spesial target name for in y. Ini fungsinya membuat kolom baru spesial mengubah angka target nama bunga. Terus print f-string data berhasilnya. Sebelum itu kita kan ini hasilnya. Data berhasil dimuat, ada jumlah sampel 150, fiturnya ada 4, dan kita ngambil 5 baris pertama. Nah ini tabel yang tadi dibuat, ada 5 baris pertama data. Kita mengambil 5 baris data dengan kayak panjang kelopak, lebar kelopak, lebar mahkota, dan panjang mahkotanya tidak ditampilkan. Yang kita kalau dari pattern itu mulainya itu dari angka 0, 1, 2, 3, maka ini jumlahnya 5. Dan ini yang 5 baris pertama itu bunga jenisnya stosa semua. Stosa. Nah, print head ini kayak ya menampilkan itu sudah. Terus langsung saja kita masuk ke tahapan kedua di line 34. Ini membuat data trend test. Buat trend test dan langsung ini line 36 trend test. Dan ini kita bagi data, kita buat 80 latihan baik dan 20 pengujian tes. Ini kak model tidak boleh melihat ya tes saat belajar. Nah, fungsinya itu, dan pentingnya model tidak boleh menghafal data uji agar selalu sama. 42 hanyalah angka acuan atau konvensi. Nah, terus kayak print 38 ini jumlah garis, nah ini jumlah data lapis, dan yang selanjutnya malah pencet yang ini dan sering menampilkan jumlah data uji seperti yang ditampilkan di sini. Bagi data kita akan ambil 80% data latih dan data ujinya itu 20%, berarti benar jumlah totalnya ini 150. Terus kita masuk tahapan 3 processing standarisasi. Nah ini pada ini kita akan dan 44 ini kayak membuat alat normalisasinya. Terus yang 46 ini kayak fit ini kayak belajar dari data latih, dan transform adalah mengubah skala. Terus yang 47 tidak. Nah ini kayak tidak di fit ulang untuk mencegah data bocor ketika bocor gitu. Nah, terus jika sudah selesai maka akan keluar print yang ini akan menampilkan di sini data telah dinormalisasi. Terus kita masuk ke 4 penampakan 4.
latihan model dan hypermetric tuning. Nah, kita para grid ini adalah daftar settingnya. Daftar setting terus yang ini end string estimator, kita jumlah pohon keputusan. Semakin banyak semakin teliti, terlalu banyak dan terlalu lambat. Model akan membaca 50, 100, dan 200 pohon. Terus range 55, kedalaman maksimal pohon. Tidak dibatasi, terlalu dalam juga overfitting. Sampel ini jumlah minimum data untuk memecah cabang. Cabangnya 2 dan 5, nilai besar model. Hati-hati. Kita langsung ke 50, 60. Ref random forest. Nah, ini kita langsung membuat model random forest. Belum dilatih, belum tahu datanya, dan random state-nya 42, hasil konsisten. Dan ini masih merupakan mesin kosong. Terus 61, satu ini, grid search, grid evolution. Ini untuk mencari setting terbaik. Saya mengeluarkan ini bagian paling bagus. Dan effort estimator RF ini fungsinya kayak model yang akan diuji oleh random forest itu. Terus paran grid ini daftar pengaturan yang akan dicoba. CV sama dengan 5. Cross CV singkatan cross validasi dan 5 kali. Data dilatih dibagi menjadi 5 bagian, 4 untuk dilatih dan 1 untuk divalidasi, dan diulang 5 kali. Tujuannya agar hasil lebih adil dan stabil. Terus end job sama dengan min 1. Nah, ini merupakan perintah untuk memakai semua core CPU yang ada di laptop atau komputer agar prosesnya lebih cepat. Oh, verbose sama dengan 1. Nah, ini untuk menekan progres di layar supaya tahu model yang sedang dikerjakan. Terus kita lanjut. Grid survey. Nah, ini fungsinya untuk model mencoba semua kombinasi parameter. Setiap kombinasi dilatih, validasi, dipilih yang paling akurat. Paling akurat ini bisa memakan waktu tergantung datanya. Terus kita masuk sini, RAM 64. Base model ini merupakan bagian ngambil model dengan performa terbaik yang sudah dilatih, di-setel, dan siap dipakai. Terus kita print parameter terbaik ditemukan. Ini menampilkan parameter terbaik SS 100 dan markdepnya 10 dan min sampelnya itu 2. Terus pin model gratis dilatih, berarti semua yang 864 sudah dilatih dan aku dilatih. Terus kita masuk tahapan nomor 5. Kita evaluasi model pada data uji. Nah, YFRAT ini hasil tebakan model, base model yang terbaik hasil tuning tadi. Terus tes data uji yang belum pernah dilihat oleh model. YFRAT ini kayak isinya label hasil prediksi lah intinya. Terus ACC, akurasi skor fungsi untuk menghitung akurasi, dan tes jawaban sebenarnya dan tebakan model. Terus 74, print string akurasi model. Nah, ini kayak di akurasi 100 dan ubah ke persen. Dan 2. Ini kayak fungsinya 2 angka di belakang koma. Dan pakai tanda persen. Terus
laporan kelas sebagai rinci, dan ini fungsi questionnaire menampilkan laporan detail per kelas berupa tabel. Nah, ini hasilnya dengan akurasi model 100%, laporan spesifik, rinci, rincian, numerical, precision menunjukkan tingkat ketepatan prediksi, dan kali ini menunjukkan kemampuan model dalam analisa seluruh data, dan F1 score ini merupakan rata-rata harmonis precision dan recall ini, dan support ini menunjukkan jumlah data uji pada masing-masing kelas. Nah, kita skopsa data uji adalah 10 dengan tingkat ketepatan 100%, 100%. Ini juga bunga color ini juga 100% dengan jumlahnya 9, dan Fibonacci juga 100% jumlahnya 11. Terus yang di bawah ini merupakan akurasinya 100% dengan data uji bunganya 30. Terus Marco ini rata-rata performa model tanpa memperhatikan jumlah data setiap kelas juga 100% semuanya. Method average rata-rata performa model dengan pertimbangan jumlah data setiap kelas juga 100%. Terus kita lanjut ke tahapan nomor 6. Tahapan nomor 6 ini adalah membuat visualisasi. Nah, kita membuat grafik di sini. Grafik. Terus kita masuk ke line 82 PKS. Ini kayak membuat area gambar 1,2 ini kayak kolom grafik, satu baris dua kolom grafik. Terus pink size 14:6 ini kayak ukuran gambarnya. Terus kita masuk ke sini. Nah, ini contohnya kayak kita akan membuat dua visualisasi sekaligus. Terus kita sini CM sama dengan metrik ini kayak membandingkan yang jawaban asli dan tebakan model. Hasil adalah tabel kesalahan dan tabel kebenaran. Ya, kebenaran. Terus lanjut saja penjelasannya, grafiknya nanti saja ya. Terus lanjut, ini bagian line 85 ini kayak CM ini data yang ditampilkan tadi. Terus true ini menampilkan angka di dalam kotak. Terus PMT sampai nanti ini kayak format angka bilangan bulat. Terus campus ini kayak warna biru. Terus akses 0 ini letakkan di grafik kiri. Jadi letaknya berada di kiri. Terus yang 86 ini kayak tabel sumbu X, prediksi model, dan label sumbu Y, jawaban asli. Jawaban asli yang prediksi model, label sebenarnya. Terus kita maksud ke sini, line 87. Nah, kita ini judul kayak ini cuma namakan judul grafik yang sebelah sini. Terus ini juga sebelah kiri, ini bagian bawah sini. Terus kita masuk line 91, import start base model to import. Nah, ini artinya mengambil beberapa penting setiap fitur hanya di model berbaris. Setiap fitur hanya ada model berbasis pohon kayak random forest itu. Terus kita lanjut
92 indices and accuracy. Ya, ini kayak mengurutkan indeks dan urutan dari terbesar terkecil. Kita masuk ke sini 94. Nah, ini kayak membuat grafik batang ke sini dari yang terbesar yang terkecil. Nilai X itu kayak nilai kepentingan, terus yang Y ini nama fitur, dan ses satu ini grafik kanan, dan walet ini kayak apa itu gradasi warna. Terus 95 kayak gimana ya, semakin panjang batang maka fitur semakin berpengaruh. Terus kita masuk ke ini saja, sama juga ini. Oh, maaf ini itu apa namanya, judulnya ini sama ini. Terus 98 LT Think Project ini kayak mengatur jarak antar grafik agar rapi, ada jaraknya kan. Terus LT Show itu kok menampilkan grafik ke layar, dan terus print simulasi selesai grafik ditampilkan. Nah, dalam dan ini kayak ini ada kayak peringatan, kayak sebuah peringatan. Ini bukan error ya, melainkan kayak peringatan dari library-nya Seaborn bahwa cara penggunaan palette pada fungsi CNC ini tanpa disertai parameter Meskipun demikian, peringatan ini tidak mempengaruhi jalannya program maupun visualisasi yang ditampilkan. Nah, ini kenapa ada peringatan ini, karena saya tidak menampilkan gambarnya di sini. Nah, terus kita masuk ke tahapan 7, contoh prediksi data baru. Dan langsung sini, data baru NP array, membuat array numerik dengan 2 dimensi kayak ini, 2 dimensi dari satu sampel dan kolom 4 fitur, dan urutannya fitur harus sama seperti data latih, kayak yang pertama itu panjang kelopak, terus lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Kalau urutannya salah berarti prediksinya juga bakal salah. Nah, terus kita masuk data baru yang ini, line 108. Kalau sini kayak alat normalisasi yang tadi dipakai. Terus lain adalah kayak mengubah skala, dan ini kayak tidak boleh di feed ulang ya. Kalau di feed ulang kayak modelnya nanti akan bingung. Terus kita masuk prediksi base model terbaik hasil training, menyuruh model menebak prediksinya dan hasil bahkan berupa angka. Terus kita masuk yang spesial prediksi targetnya, kayak prediksi ambil angka hasil prediksi targetnya daftar nama kelasnya,
yang tadi ini nama kelas, terus kayak mengubah angka dan nama bunga. Nah, terus kita lanjut print ini status data bunga baru, menampilkan nilai fitur bunga. Nah, ini fitur bunga prediksi spesiesnya Stosa. Terus print prediksi, maaf yang ini ternyata tetap nilainya. Terus prediksi spesiesnya menampilkan hasil akhir prediksi. Prediksi spesiesnya adalah bunga Stosa. Terus isName, ini bagian ini yang merupakan jalankan atau mainkan ini. Jika file ini jalankan, langsung dijalankan. Terus saya akan menjelaskan tentang grafiknya. Kita masuk. Nah, kita zoom ini ya biar jelas. Baik, selanjutnya ini pertama kita melihat grafik CM ini, metrik kebingungan ini. Total data yang diuji adalah 30, jika dijumlahkan ada 30. Model berhasil diklasifikasikan seluruh data dengan benar secara rinci. Terdapat 10 bunga stosa yang diprediksi sebagai stosa, terus 9 data bunga versicolor yang diprediksi sebagai versicolor, dan 11 data bunga virginica yang diprediksi sebagai virginica. Tidak terdapat kesalahan prediksi sama sekali yang ditentukan oleh nilai 0 pada seluruh bagian diagonal metrik. Nah, ini merupakan kayak bahwa model akurasi mencapai 100%. Jadi kalau stosa ya stosa, tidak meter ke yang lainnya. Terus selanjutnya pada grafik tingkat pentingnya fitur, nah di sebelah kanan ini dapat dilihat bahwa fitur paling pengaruh pada proses klasifikasi adalah panjang. Ini adalah petal black dengan nilai kepentingan sekitar 45%. Nah, keputusan model dipengaruhi oleh panjang mahkota bunga. Fitur kedua paling pengaruh adalah petal width dengan nilai sekitar 41% kontribusi terhadap keputusan model. Sementara adalah sepal lag hanya memiliki pengaruh sekitar 10%, dan sepal width merupakan fitur yang pengaruh paling kecil yaitu 3%. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model random forest lebih banyak mengandalkan ukuran mahkota bunga dibandingkan ukuran kelopak bunga dalam membedakan spesies iris secara keseluruhan. Hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa model tidak hanya menghasilkan prediksi yang sangat akurat, tapi juga memiliki dasar pengambilan keputusan yang sesuai dengan karakteristik data pada dataset bunga iris. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.